Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Alamsyah dengan NIM 270 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, keadaan perekonomian di setiap negara berbeda-beda. Terdapat negara dengan perekonomian yang bagus dan juga terdapat negara perekonomian yang kurang bagus. Keadaan perekonomian suatu negara bisa diukur dari nilai pendapatan nasional dengan melihat produk domestik bruto atau PDB negara tersebut. PDB merupakan jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Perekonomian dalam suatu negara akan dipengaruhi oleh berbagai unsur yang ada, baik di dalam negeri atau domestik maupun yang di luar negeri. Sampai saat ini Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan ciri-ciri sebagai jumlah penduduk yang masih banyak dengan di pedesaan dan juga sumber pertanian yang masih menjadi pendapatan utama dan terakhir tingkat industri masih tergolong dengan rendah. Nah, inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Inflasi yang berada pada tingkat wajar akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu sebaliknya, inflasi yang berdampak negatif maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Jadi inflasi ini memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara tersebut bisa mengendalikan inflasi ini agar bisa berdampak positif bagi negara tersebut, gitu teman-teman. Nah, terjadinya inflasi dalam perekonomian sebuah negara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kenaikan permintaan agregat, demand full inflation. Dalam hal ini, perubahan permintaan mempengaruhi tingkat harga, di mana permintaan lebih besar dibandingkan dengan penawaran. Biasanya terjadi pada saat hari-hari besar, teman-teman, di mana seperti Hari Raya, Idul Fitri, di mana jumlah permintaan naik, di mana penawaran supply itu sedikit, gitu, teman-teman. Jadi, terjadi inflasi saat hari-hari besar. Lalu, kenaikan harga produksi, cost push inflation, naiknya biaya produksi karena meningkatnya harga faktor produksi, bahan-bahan baku dan alat ini biasa terjadi pada saat produsen ini mengimpor dari luar negeri, teman. Jika luar negeri sudah naik di harganya, maka di Indonesia otomatis bahan baku itu akan naik dan mempengaruhi inflasi bagi produsen untuk meningkatkan harganya, gitu, teman-teman. Lalu, salah satu kebijakan dalam pengendalian inflasi berupa kebijakan moneter yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang untuk tujuan tertentu, bertujuan untuk menahan dan mencegah inflasi serta menstabilkan mata uang rupiah di negara Indonesia dan juga mensejahterakan pekerja yang ada di Indonesia, gitu, teman-teman. Jadi kebijakan moneter juga menjadi kapitalisasi untuk bank dan juga bisa dikatakan sebagai peminjaman usaha kreditur terakhir untuk bank-bank umum untuk meminjamkan dananya kepada bank sentral, karena bank sentral bisa menjadi fungsinya sebagai peminjam terakhir untuk bank-bank umum. Pada hakikatnya, kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan internal bisa dilihat dalam pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan juga stabilitas uang yang beredar dan juga pemerataan di setiap wilayah di Indonesia. Itu bisa kita lihat ya di internal Indonesia kita sendiri. Lalu ada dalam keseimbangan eksternal, kita lihat dari segi pembiayaan utang-utang yang kita miliki ke luar negeri. Dalam dua keseimbangan itu terbentuklah ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia serta luasnya lapangan pekerjaan, harga-harga di pasaran yang stabil, serta neraca pembayaran di luar negeri yang seimbang dan berjalan dengan lancar. Nah, dalam hal ini kebijakan moneter sangat dibutuhkan dalam salah satu cara mengatasi inflasi. Kebijakan moneter yakni segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah, khususnya bank sentral di bidang moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi seperti: pertama, ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah sebuah instrumen kebijakan moneter yang diukur dengan melalui tingkat suku bunga bank, kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral dengan tujuan untuk membuat peredaran jumlah uang yang teratur. Apabila bank sentral menaikkan suku bunga, akan menyebabkan pengurangan dengan jumlah uang yang beredar untuk mengatasi terjadinya inflasi. Jadi, saat suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank. Hal ini terjadi karena uang yang ditabung untuk mendapatkan bunga lebih besar. Karena minat tinggi masyarakat untuk menabung, maka uang yang beredar dalam masyarakat itu akan terus berkurang. Jadi masyarakat akan berbondong-bondong untuk menabungkan uangnya di bank, gitu. Lalu jika bank menurunkan suku bunga, akan memberikan dampak untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi terjadi deflasi. Jadi saat suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan terlebih tertarik untuk memakai uang karena yang ditabungkan itu bunganya sedikit, gitu, teman-teman. Nggak ada keuntungan untuk mereka. Lalu ada operasi pasar terbuka.
Saat pemerintah mengontrol peredaran uang dengan melalui OPT ini, dengan seperti penjualan dan pembelian sesuatu berharga. Jika bank sentral menjual SBI, akan berpengaruh untuk mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang akan terima bank sentral yang berakibatkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi SBI ini dijual oleh bank sentral untuk diperjualkan belikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini akan tertarik untuk membeli surat berharga ini. Gitu. Lalu jika bank sentral membeli SBI kembali, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi ini. Saat bank sentral akan membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkan dengannya uang, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan turun bertambah. Karena uang-uang yang udah ada di masyarakat itu akan dikembalikan ke masyarakat karena dibeli kembali oleh bank sentral untuk membeli kembali SBI ini, teman-teman. Lalu ada namanya kebijakan rasio cadangan wajib atau GWM. Instrumen kebijakan moneter yakni rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum. Jika bank sentral menaikkan cadangan kas, akan mengurangi jumlah uang yang beredar dan berfungsi untuk mengatasi inflasi. Akibatnya, bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Karena bank umum akan berpikir, karena jika GWM dinaikkan, maka uang yang untuk menyalurkan kreditan atau pembiayaan itu akan berkurang, gitu teman-teman. Jika bank menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Karenanya jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat karena rasio GWM yang diberikan oleh bank sentral ini menurun. Jadi bank umum bisa melakukan kreditan lebih banyak, gitu teman-teman. Dengan instrumen kebijakan tadi diharapkan dengan tujuannya adalah untuk menstabilkan nilai rupiah saat terjadi inflasi di Indonesia. Jadi, saat terjadi inflasi di Indonesia, bank sentral memiliki kebijakan moneter yakni untuk mengatasi inflasi tersebut, gitu teman-teman. Yakni antara bisa berdampak positif maupun negatif tergantung dari kebijakan bank sentral dalam menganalisa inflasi yang ada di Indonesia, gitu teman-teman. Dengan kebijakan-kebijakan yang tadi telah saya sampaikan. Mungkin itu ya teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.